Baik, saya Puri Rustafiansa, mahasiswa PPG Daljab 2020, nomor peserta PPG 2015 03079522, NIM PPG 200211443. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini via Google Meet. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa, silakan Andika pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andika. Ya, teman-teman sekarang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap bersemangat untuk selalu belajar, dan belajar, supaya kita terlatih untuk termotivasi diri bahwa belajar itu tiada henti ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya absensi dulu ya untuk kehadirannya. Andika hadir? Hadir, Pak. Citra hadir? Hadir, Pak. Citra hadir? Hadir, Pak. Tia hadir? Hadir, Pak. Indri Ayu hadir? Hadir, Pak. Satrio Ragil hadir? Hadir Pak. Lulut hadir? Hadir, Pak. Hadir semua ya, Alhamdulillah. Hari ini bisa hadir semua. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, Pak Fian perlu sampaikan bahwa kita sekarang akan belajar tentang teks cerita rakyat atau hikayat. Nah, tujuannya apa kalian mempelajari pelajaran dengan tema teks cerita rakyat dan hikayat? Kalian nanti bisa mengidentifikasi isi dari teks cerita rakyat atau hikayat, terus mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta kalian nanti dapat mengkonversi ya, teks cerita rakyat itu menjadi sebuah cerpen. Baik, nah untuk penilaian pada pagi hari ini, itu KKM-nya itu 75, nanti penilaian bisa diambil dari evaluasi pembelajaran dan juga keaktifan saat pelajaran dimulai. Yang pertama, cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khasnya, terlebih yang memiliki kultur budaya beraneka ragam, mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki. Salah satu cerita rakyat di Indonesia yaitu hikayat. Hikayat termasuk cerita yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Karena merupakan titipan budaya dari nenek moyang kepada generasi muda bangsa, jadi kira-kira apa ya pengertian dari hikayat itu? Nah, anak-anak, pengertian hikayat ya. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita undang-undang dan silsilah bersifat rekaan keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Lalu dibaca untuk pelipur lara atau membangkit semangat juang atau sekedar untuk meramaikan pesta. Jadi hikayat hampir sama bentuknya dengan cerpen yang didengarkan serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih relevan dengan nilai kehidupan sekarang. Kita lanjut ya.
Unsur-unsur pembangun hikayat. Unsur-unsur pembangun hikayat hampir sama dengan unsur-unsur cerpen, yaitu memiliki dua unsur pembangun, tak lain dan tak bukan adalah unsur intrinsik yang ada dari dalam dan unsur ekstrinsik alias unsur pembangun dari luar. Unsur intrinsik, ada apa saja? Ya, unsur intrinsik itu yang pertama ada tema, ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada setting atau latar cerita, sudut pandang pengarang, dan yang terakhir adalah amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur sosial dan budaya, unsur moral dan pendidikan, terakhir adalah psikologi pengarangnya. Selain unsur pembangun dari dalam dan dari luar, hikayat juga memiliki nilai-nilai kehidupan seperti nilai religius, moral budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika atau keindahan yang tidak terlepas dari karakteristik hikayat itu sendiri. Yang jelas bahwa hikayat bersifat sosial dan universal, sama seperti pada unsur-unsur pembangun dari luar dan dari dalam. Nilai-nilai dalam hikayat. Nilai agama atau religi, nilai budaya, nilai estetika, nilai sosial, nilai pendidikan atau edukasi. Terakhir nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, nilai-nilai sebagian ini yang akan kita bahas bersama-sama. Ada lagi nilai patriotisme dan nilai nasionalisme. Kaidah kebahasaan, hikayat, dan cerpen. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya juga mempunyai unsur-unsur pembangun yang sama, baik itu unsur ekstrinsiknya maupun unsur ekstrinsiknya. Kaidah kebahasaan yang dominan dalam kedua teks tersebut atau dalam cerpen maupun hikayat yaitu penggunaan gaya bahasa majas dan penggunaan konjungsi yang menyertakan urutan waktu dan urutan kejadian. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan hikayat dan cerpen. Yang pertama yaitu gaya bahasa. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan dalam makna kias, sehingga menjadi lebih menarik jalan ceritanya. Hikayat merupakan karya sastra klasik, artinya usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa, apalagi dalam bahasa Indonesia zaman sekarang, yang biasa kita temui dalam cerpen. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, tapi bahasa hikayat berasal dari bahasa Melayu. Jadi, tidak sama dengan bahasa yang kita gunakan sekarang. Apalagi dalam bahasa Indonesia zaman sekarang yang biasa kita temui dalam cerpen. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata arkais. Jadi, kalau dalam hikayat ciri khasnya menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu atau berciri kuno, tua, tidak lazim dipakai lagi dan ketinggalan zaman. Sementara dalam cerpen lebih umum menggunakan bahasa Indonesia seperti sudah kita gunakan sekarang. Sementara dalam hikayat, kita butuh waktu untuk memaknai kata-kata yang tertulis dalam cerita tersebut. Kedua yaitu konjungsi atau kata sambung. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks berasal dari jenis narasi yang banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Baik hikayat maupun cerpen sama-sama menceritakan urutan peristiwa atau kejadian.
Untuk menceritakan urutan atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Misalnya sebelum, lalu, ketika, dan sebagainya. Menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, kita sekarang masuk materi berikutnya. Yang pertama, mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Yang kedua, menggunakan kosakata bahasa Indonesia saat ini, yaitu mengganti kata arkais dengan diksi yang dipakai sekarang. Menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan bahasa Indonesia zaman sekarang. Kemudian tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, ini yang paling penting, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Bapak mau tanya, ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Ada yang tahu di sini? Saya tahu, Pak. Apa? Ayo coba apa? Hikayat atau cerita rakyat yaitu sebuah legenda cerita dari suatu desa di zaman dahulu atau zaman kerajaan, Pak. Oh ya, berarti cerita dari zaman dahulu atau zaman kerajaan gitu ya? Bolehlah, bagus. Ada lagi yang lain? Hikayat itu apa gitu? Atau sama dengan temannya? Jadi cerita zaman dulu. Sekarang Bapak mau... Sama, Pak. Oh sama ya. Bapak mau tanya lagi. Ada yang tahu unsur-unsur yang membangun teks cerita rakyat? Ingat. Saya, Pak. Siapa? Ayo. Ya, silakan. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau di intrinsik ada tema, alur, latar, sama tokoh dan penokohan. Terus kalau ekstrinsik? Itu sama amanat, Pak. Kalau ekstrinsik? Belum ada yang tahu ya? Oke. Supaya kalian lebih paham. Unsur-unsur cerita rakyat. Supaya kalian lebih paham tentang teks cerita rakyat dan juga hikayat, coba Pak Fian punya tampilan, kamu perhatikan tampilan berikut supaya kamu lebih paham lagi tentang materi yang akan kita pelajari sekarang. Bapak mau tanya, ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Ada yang tahu di sini? Saya tahu, Pak. Apa? Ayo coba apa? Hikayat atau cerita rakyat yaitu sebuah legenda cerita dari suatu desa di zaman dahulu atau zaman kerajaan, Pak. Oh ya, berarti cerita dari zaman dahulu atau zaman kerajaan gitu ya? Bolehlah, bagus. Ada lagi yang lain? Hikayat itu apa gitu? Atau sama dengan temannya? Jadi cerita zaman dulu. Sekarang Bapak mau... Sama, Pak. Oh sama ya. Bapak mau tanya lagi. Ada yang tahu unsur-unsur yang membangun teks cerita rakyat? Ingat. Saya, Pak. Siapa? Ayo. Ya, silakan. Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau di intrinsik ada tema, alur, latar, sama tokoh dan penokohan. Terus kalau ekstrinsik? Itu sama amanat, Pak. Kalau ekstrinsik? Nah, dari materi barusan, sekarang kalian akhirnya lebih paham tentang teks cerita rakyat dan hikayat. Saya coba mengecek ini sekarang, mengecek pemahaman kalian tentang materi. Ada yang bisa menyebutkan ulang pengertian dari materi kita, cerita rakyat dan juga hikayat? Ayo siapa yang bisa?
Siapa? Saya Pak, saya lagi. Ya, tadi Andika, sekarang Andika lagi. Coba, Andika. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam yang mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, dan berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Ya, bagus ya Andika ya. Itu pengertian cerita rakyat yang sudah kita bahas tadi, yang termasuk salah satu jenis dari prosa atau cerita lama, yang merupakan ciri khas dari sebuah bangsa, cerita masa lampau. Ya, terus ada yang tahu unsur-unsurnya yang membangun cerita rakyat dan hikayat? Ada yang tahu? Termasuk unsur intrinsik dan ekstrinsik yang tadi kita di awal-awal saya tanyakan. Siapa yang tahu? Ayo. Mungkin Mas Helina tahu? Tahu Pak, unsur intrinsik ada tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, amanat. Kalau yang unsur intrinsik ada agama, politik, moral, aliran pengarang, psikolog, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain, Pak. Bagus, berarti Mas Helina menyimak dengan baik materi barusan. Ya bagus ya Mas Helina. Teman-teman yang lain saya harapkan sama ya pemahamannya. Tadi kalau menyimak dengan baik, insya Allah tahu unsur-unsur membangun teks cerita rakyat dan hikayat, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Terus ada lagi yang menarik dari materi kita. Ada yang tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat atau hikayat? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Sekarang coba mungkin Tia tahu nilai-nilainya? Iya Pak, nilai-nilai yang terdapat pada hikayat, contohnya hikayat si miskin. Terdapat nilai agama, yakni memiliki sebuah sikap percaya kepada Tuhan, yang dimana Tuhan tersebut itulah yang akan menentukan nasib yang dimiliki seseorang manusia. Hal tersebut berdasar pada kutipan, paragraf, atau kalimat karena takdir Tuhan. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan nilai-nilai dalam teks cerita rakyat dan hikayat? Ayo, siapa yang bisa? Saya Pak. Oh iya, silakan. Ananda Tia, coba nilai apa yang terkandung di dalamnya? Terdapat nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan moral. Oh ya bagus, ada nilai agama, ada nilai sosial, dan ada nilai moral, nilai apa lagi? Nilai budaya. Nah, mungkin nilai-nilai itu nanti bisa muncul di dalam teks cerita rakyat dan hikayat. Yang kalau dianalisis, nilai-nilai itu pasti akan muncul dalam teks cerita rakyat. Baik, selanjutnya selain tadi itu unsur-unsurnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ada satu lagi yang paling penting dan menjadi ciri khas dari teks cerita rakyat dan hikayat, yaitu kebahasaan. Nah, kalau kalian menyimak video tadi dengan baik, kalian pasti tahu kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita rakyat dan hikayat. Ada yang tahu kaidah kebahasaannya bagaimana? Yang paling penting dan menjadi ciri khas dari teks cerita rakyat dan hikayat, yaitu
kaidah kebahasaan. Sekarang siapa yang tahu kaidah kebahasaan dari teks Cerita Rakyat dan Hikayat? Ayo, ada yang tahu di sini? Saya, Pak. Coba Satrio Ragil. Nggih, Pak. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita rakyat dan hikayat sering menggunakan bahasa masa lampau atau disebut arkais, menggunakan majas, menggunakan konjungsi urutan waktu. Sudah, Pak? Ya, bagus. Satrio Ragil. Jadi ciri kebahasaan itu dari teks Cerita Rakyat dan Hikayat itu sering menggunakan pertama majas ya. Yang kedua konjungsi urutan waktu. Nah, itu yang menjadi ciri khas. Dan yang paling penting ciri khasnya yaitu menggunakan bahasa masa lampau atau arkais yang sekarang memang jarang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu ada dalam teks Cerita Rakyat dan Hikayat. Baik, untuk lebih memahamkan kalian tentang materi kali ini, Bapak sudah membagikan LKPD ya, LKPD yang nanti kalian kerjakan secara berkelompok via WhatsApp. Sudah diterima ya LKPD-nya ya? Karena di awal sudah Bapak bagikan LKPD-nya. Sudah, Pak. Ya. Sekarang kamu silakan membentuk kelompok ya. Satu kelompok 3 orang untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, kelompok yang terdiri dari 3 orang itu silakan setelah ini berdiskusi untuk menjawab LKPD yang sudah Bapak sediakan. Dan di situ juga sudah ada teks cerita rakyat yang berjudul Si Miskin. Nah, kalian analisis ya teksnya berdasarkan instruksi pertanyaan yang ada di situ. Nanti kalau sudah dijawab, masing-masing kelompok akan saya minta untuk presentasi. Bagaimana hasil kerja kelompoknya. Nah, untuk diskusi kelompok, kalian boleh berdiskusi dengan teman. Sekarang silakan, kalian berdiskusi. Boleh mematikan videonya dulu supaya nanti diskusinya enak. Silakan. Sudah waktunya selesai untuk berdiskusi. Silakan dihidupkan kameranya. Kita waktunya presentasi untuk menampilkan hasil diskusi kalian tentang LKPD yang sudah Bapak bagikan. Bapak sekarang pengen tahu hasil dari diskusi kalian bagaimana. Apakah kalian bisa menerapkan materi pada LKPD? Kalau bisa berarti kalian semakin pinter dan semakin paham tentang materi pada pagi hari ini. Sudah selesai ya semuanya ya? Sudah, Pak. Baik, sudah. Kelompok 1 diwakili siapa yang presentasi? Ayo. Saya, Pak. Kelompok 1 Andika. Kelompok 2 Saya, Pak. siapa? Fitra. Iya, Pak. Ya, kelompok 2 Fitra. Kelompok 3 siapa? Kelompok 3? Nah, belum ada yang menjawab ini. Berarti kita presentasi dulu untuk kelompok yang sudah siap ya. Sekarang saya persilakan untuk kelompok 1 kepada Mas Andika. Saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi dengan anggota kelompoknya tentang
LKPD, teks cerita rakyat, dan hikayat. Silakan. Ringkasan hikayat si miskin. Pada zaman dahulu kala, di negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa. Hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Si miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Batara Indra, seperti itu. Pada suatu hari, raja-raja, menteri hulu balang, dan rakyat sedang menghadap baginda raja. Si miskin juga ingin datang menghadap. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya dengan batu dan kayu hingga badannya penuh darah. Baginda raja yang mendengarnya bertanya, ada apa? Kemudian Baginda Raja memerintahkannya untuk diusir. Orang-orang pun mengusirnya hingga ke tepi hutan, tempat di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang hari, si miskin pergi ke kampung untuk mencari rezeki. Tetapi sesampainya di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Si miskin berlari ke pasar, tapi di pasar ia pun dilempari batu hingga tubuhnya penuh darah. Sepanjang jalan, si miskin menangis dan kesakitan. Hingga akhirnya ia sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan luas tebu. Dimakanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri tersebut dan sebagai penghilang dahaga. Diminumlah ruas tebu tersebut. Tak berapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah tempelam atau buah mangga yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelam yang sudah busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tempelam, tetapi juga nasi, bahkan pakaian dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang dia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indra, dewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberinya nama Markaroma, yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian, si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Bapak. Bagus sekali. Itu simpulan isi dari cerita yang sudah kalian baca di LKPD ya. Bagus. Kemudian untuk yang lain, ada yang ingin presentasi dari hasil diskusi yang sudah dikerjakan? Mbak saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sidibita Isabella. Saya mewakili kelompok 2 untuk berpresentasi. Ya, silakan. Kelompok saya beranggotakan 3 orang. Saya, Marcelina, dan Lulu Fatin. Inilah isi yang terkandung di dalam teks cerita rakyat atau hikayat yang berjudul Miskin berikut ini dengan tepat. Isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau hikayat berjudul Si Miskin, yaitu ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari, mereka bernama Marakarma. Dan sejak anak itu lahir, hidup mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan.
Ia termakan perkataan para ahli nujum yang mengatakan bahwa anak itu membawa sial dan mereka harus membuangnya. Setelah membuangnya, mereka kembali hidup sengsara. Dalam masa pembuangan, Mara Karma belajar ilmu kesucian dan pada suatu hari mereka dituduh mencuri dan dibuang ke laut. Ia terdampar di tepi pantai tempat tinggal raksasa pemakan segala. Ia pun ditemukan oleh Putri Cahaya dan diselamatkannya. Mereka pun kabur dan membunuh raksasa tersebut. Nahkoda kapal berniat jahat untuk membuang Mara Karma ke laut, dan seekor ikan membawanya ke negeri Pelinggam Cahaya di mana kapal itu singgah. Mara Karma tinggal bersama nenek Kebayan dan mengetahui bahwa Putri Maya adalah adik kandungnya. Lalu Mara Karma kembali ke negeri Puspasari dan ibunya menjadi pemungut kayu. Lalu ia memohon kepada dewa untuk mengembalikan keadaan Puspasari. Puspasari pun makmur mengakibatkan Raja Indradewa dengki dan menyerang Puspasari. Kemudian Mara Karma menjadi Sultan Negara. Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk Fitra, presentasinya mewakili kelompok 2. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apakah dari kelompok-kelompok sudah bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat yang sudah Bapak tampilkan di LKPD? Ada yang bisa mengidentifikasi nilai-nilainya? Mungkin dari kelompok lain atau kalau kelompok yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Ada yang bisa? Oh, yang bisa. Yang sudah mengidentifikasi nilai-nilainya? Coba ayo, ada yang sudah mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat tersebut? Misalnya di materi kan tadi ada nilai-nilai yang terkandung ya, ada nilai agama, nilai budaya, apalagi nilai apa lagi? Sosial. Nah, nilai sosial. Ada yang sudah mengidentifikasi di situ ada nilai apa di ceritanya? Terdapat nilai-nilai yang bisa kita ambil pelajarannya. Ada yang sudah? Kelompok mana? Saya sudah, Pak. Oh iya, Andika, kelompokmu sudah mengidentifikasi nilai-nilainya ya? Sudah, Pak. Boleh kamu presentasikan. Sebutkan Baik, Pak. nama anggota kelompok supaya nanti bisa masuk di penilaian. Ya, Pak. Kelompok 1 anggota kelompok Andika Kurniawan, Alina Wahyu Nur, sama Satrio Rakil Wicaksono. Berikut adalah nilai-nilai yang terdapat pada hikayat si miskin. Yang pertama, nilai agama. Memiliki sebau bersikap untuk percaya kepada Tuhan yang dimana Tuhan tersebutlah yang akan menentukan nasib yang dimiliki oleh seorang manusia. Nilai sosial yang dimana kita sebagai manusia harus untuk selalu tolong-menolong terhadap sesama dan juga menjadi orang yang akan membutuhkan, tapi harus sebuah rasa pamrih dan dalam hal ini kita haruslah mampu untuk berbagi dengan orang lain sehingga akan berguna bagi orang lain. Nilai budaya yang dimiliki akan menyambang raja serta tunduk terhadap raja. Nilai moral, kita haruslah memiliki sebuah sikap bijaksana ketika sedang dihadapi segala macam bentuk kejadian dalam hidup ini. Ya, bagus sekali ya, Andika. Sudah, Pak. Jadi nilai-nilai yang bisa kita ambil pelajarannya dalam cerita tersebut ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan juga nilai moral yang sudah diterangkan oleh Andika. Ya, terima kasih Andika. Bagus sekali analisis dari kelompok 1 tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik, kita sampai pada penghujung pembelajaran pada pagi hari ini.
supaya untuk mengetahui ya semuanya paham atau tidak tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, ada yang bisa menyampaikan refleksi, ya, bisa menyampaikan refleksi tentang pelajaran yang kita pelajari bersama. Saya, Pak. Ya, apa refleksinya untuk hari ini, Andika? Yang dapat kita ambil dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu kita dapat mengerti apa yang dimaksud dengan cerita rakyat tersebut, apa itu ciri-ciri cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, macam-macam cerita rakyat, mendengar cerita rakyat yang sudah di daerah kita, serta menganalisis cerita rakyat berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, bagus, ya, bagus sekali. Itu yang harusnya semua paham tentang pelajaran pada pagi hari ini. Jadi kalian akan tahu lebih dalam tentang materi cerita rakyat dan juga hikayat. Yang kali ini kita akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Kita doakan untuk teman-teman yang belum bisa hadir atau belum bisa bergabung untuk tetap diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 dan semoga kalian semua tetap diberi kesehatan, ya, kekuatan untuk selalu terus belajar dan belajar tiada henti supaya menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, ya. Baik, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Semoga kita dipertemukan di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum berdoa, pemberitahuan untuk pertemuan berikutnya, kalian siapkan cerita rakyat yang ada di daerah kalian masing-masing. Coba tanyakan tetangga atau orang tua, apakah ada cerita rakyat yang ada di daerah masing-masing. Ya, nanti akan kita tukar informasi dan kita analisis bersama sesuai dengan analisis yang barusan kita lakukan bersama. Ya, nanti dari cerita rakyat yang ada kita analisis dari segi nilai-nilainya, dari segi unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsiknya, dan juga kaidah bahasa. Baik, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Pak Fian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua.